Thailand, siang tadi seolah berubah menjadi lautan sorakan, seperti bumi yang membuka suara paling lantang setelah menahan amarah selama sehari. Laga yang sejak awal dibungkus, tensi panas, ejekan, provokasi, dan rasa tidak mau kalah akhirnya mencapai ujungnya. Indonesia dan Malaysia sudah turun dari medan perang, debu sudah mengendap, dan papan skor menjadi saksi paling jujur dari semua kata-kata yang sempat melayang tinggi di angkasa sebelum laga dimulai dari sosok perwakilan Malaysia. 0-3, 12-25, 12-25, 16-25, skor yang bukan sekadar kemenangan, skor yang bukan hanya sebuah hasil olahraga. Skor ini adalah jawaban, rentetan pukulan balik, balasan dari Indonesia atas semua perkataan meremehkan yang dikeluarkan asisten pelatih Malaysia sebelum pertandingan. Ketika peluit terakhir berbunyi, beberapa pemain Malaysia bahkan tampak kebingungan, seolah mereka tak percaya bahwa pertandingan yang mereka yakini bisa mereka menangkan dengan mudah. Seperti yang diucapkan dengan lantang beberapa hari sebelumnya, justru berubah menjadi siang penuh pembantaian lembut dari Megawati dan rekan-rekan. Megawati, yang katanya bakal tampil canggung dan gugup, justru bermain dengan kepala tegak, wajah dingin, dan pukulan sekeras badai. Setiap smashnya seperti lembaran jawaban untuk kata-kata meremehkan yang sempat dilontarkan. Dan ironinya, Indonesia bahkan tidak bergantung pada satu pemain saja. De Vega Salsabila dan Medioku tampil garang, memimpin ritme dengan tenang, sementara pasukan middle blocker Indonesia menutup net Malaysia seperti tembok baja. Di rumah masing-masing depan layar kaca, supporter Indonesia memberi semangat, seolah mengatakan pada dunia, kami tidak datang untuk jadi bahan tertawaan, kami datang untuk membalas. Dan kemudian, setelah suasana mereda, setelah para pemain selesai bersalaman, setelah anggota tim Malaysia menundukkan kepala panjang, muncul satu komentar yang langsung meledak di media sosial. Komentar itu datang dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI periode 2009 sampai 2024, Zainuddin Amali. Dengan gaya khasnya yang santai, elegan, namun menusuk dalam diam, beliau menanggapi pernyataan provokatif dari asisten pelatih Malaysia beberapa hari lalu. Beliau berkata sambil tertawa kecil kepada wartawan, kalau akhirnya menang sih nggak masalah buat Anda. Tapi kan kenyataannya sekarang, timnas voli putri kita berhasil mematahkan spekulasi kontroversi Anda dengan membungkam lewat skor telak 0-3, 12-25, 12-25, 16-25. Jadinya kita sebagai bangsa Indonesia ya, jadi nggak enak sendiri. Senyum beliau melebar. Tawa kecilnya terdengar seperti sindiran yang halus namun telak, yang justru membuat wartawan ikut tertawa. Zainuddin Amali kemudian melanjutkan dengan nada bercanda, tetapi maknanya terasa lebih dalam daripada sekadar candaan ringan. Lain kali kalau mau ngomong besar, lihat dulu performanya. Jangan sampai Indonesia datang-datang langsung nutup semua pembicaraan dengan skor segitu. Kasihan, nanti yang sombong malah jadi kita. Kalimat itu langsung mencuri perhatian publik, bukan karena keras, bukan karena marah, tetapi karena harusnya lawan yang menunduk. Namun justru Indonesia merasa enggak enak setelah menang telak. Sindiran paling elegan yang bisa diberikan pada tim yang terlalu percaya diri sebelum bertanding. Di televisi Malaysia, wajah para analis tampak muram. Beberapa mencoba berdalih bahwa laga belum mencerminkan kualitas sebenarnya, namun suara mereka tenggelam sebelum sempat membentuk kalimat lengkap. Karena kenyataan yang tertulis jelas di papan skor jauh lebih keras daripada apapun yang mereka ucapkan. Indonesia malam itu bukan sekadar menang. Indonesia membungkam, meratakan, dan menjawab semua provokasi tanpa banyak kata, hanya dengan permainan. Dan SEA Games baru saja dimulai. Tapi satu hal sudah terbukti, jangan pernah meremehkan Indonesia, apalagi ketika merah putih sedang menyala.